Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Fikiansah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Non-Reguler Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini saya buat sebagai tugas dari ujian akhir semester mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti FM. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi hak asasi manusia. Mari sama-sama kita simak materinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Menurut John Locke, HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya, hak adalah yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci. Lanjut, ruang lingkup hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Kemudian, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tindak berbuat sesuatu. Dan yang terakhir, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Kemudian, macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dalam memanfaatkan sesuatu. Dan yang ketiga, hak asasi politik atau politic right, yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih, contohnya mencalonkan diri menjadi presiden serta memilih dalam pemilu. Kemudian, ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ciri yang pertama, tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki. HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir. Yang keempat, universal. HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar. Lanjut, upaya penegakan HAM di sekolah dasar. Yang pertama, tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman atau guru. Kedua, selalu menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dengan baik. Yang ketiga, saling bersikap menghormati antar peserta didik dengan guru dan warga sekolah yang lain. Yang keempat, tidak bersikap membedakan teman yang satu dengan teman yang lain hanya karena golongan dan sebagainya. Yang kelima, bersikap adil kepada teman. Yang keenam, menghormati pendapat yang diajukan oleh teman dalam berkelompok atau rapat kelas maupun organisasi di sekolah. 7. Tidak menghina teman yang memiliki kekurangan. 8. Tidak untuk mengganggu hak milik teman. 9. Tidak mencampuri urusan pribadi teman. Dan yang terakhir, berusaha untuk mencegah segala bentuk tindakan anarkis di sekolah. Baiklah, kesimpulan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia.
di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Baiklah, mungkin ini saja materi tentang hak asasi manusia yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan ini ada kesalahan atau salah-salah kata. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.